Sorotan terhadap Alsyad Ahmad hingga kini masih belum reda. Usai dikabarkan menikah dengan Nisa Ashifa pada tahun 2022 lalu, di tahun yang sama mereka pun bercerai, bahkan telah dianugerahi buah hati. Dan di saat bersamaan, Alsyad pun sudah menjalin kasih dengan Tiara Andini hingga sekarang. Namun, hubungan mereka pun dikabarkan kandas. Entah seperti apa kebenaran akan hal itu, namun kisah asmara antara Alsyad dengan Tiara pun selalu menjadi buah bibir yang menarik untuk dibahas. Seperti dalam akun media sosial Melanie Ricardo beberapa waktu lalu, di mana Hotman Paris pun berkelakar jika dirinya siap membuatkan perjanjian pranikah hingga suatu hari Alsyad pun menikah dengan Tiara. Lalu, siapkah Tiara menjadi pasangan sehidup semati Alsyad? Benarkah Tiara pun juga sempat syok saat ditanya Anang Hermansyah perihal pernikahan? Dan seperti apa melebarnya kasus perceraian Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa hingga membuat gerah beberapa pihak, salah satunya adalah Nisa Ahmad, sepupu Alsyad. Di sisi lain, seperti apa pula duka yang tengah dirasakan oleh Tisa Biani atas meninggalnya sang ayah tercinta, di mana sang ayah terkena serangan jantung usai sholat subuh. Dan bagaimanakah ungkapan duka Dul Jailani dan Maya Estianti ketika mendengar ayah pemain film Dear Imamku meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah asmara antara Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini selalu menjadi buah bibir yang menarik untuk dibahas. Semenjak keduanya resmi berpacaran, netizen pun seolah dibuat baper dengan kebucinan yang selalu mereka bagikan di media sosial. Tak hanya dalam suatu kesempatan berdua, namun saat keduanya bermain dengan harimau putih milik Alsyad bernama Selen. Tiara pun seolah menunjukkan rasa cintanya kepada Alsyad. Begitupun dengan Alsyad. Melihat hubungan Alsyad dengan Tiara yang dinilai pasangan cocok, Hotman Paris pun berkelakar jika dirinya siap membuatkan perjanjian pranikah jika suatu hari Alsyad menikah dengan Tiara. Seperti pernyataannya di dalam kanal YouTube milik Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Oke, nanti hubungi saya langsung bikin perjanjian pranikah. Ya! Lalu, siapkah Tiara menjadi pasangan hidup semati Alsyad Ahmad? Benarkah Tiara pun justru sempat syok saat ditanya oleh Anang Hermansyah perihal pernikahan seperti yang terlihat dalam kanal YouTube Ngobrol Asik? Tiara mau kapan tuh? Cita-citaku bukan nikah. Oh, apa? Tapi pingin juga sih. Lantas, seperti apa pula ungkapan Irma Darmawangsa yang sempat menjadi saksi di saat Hotman Paris mengungkapkan kesiapannya untuk membuat perjanjian pranikah untuk Alsyad dengan Tiara? Waktu aku ke rumah Alsyad waktu di program itu dia masih sama Andini, sama Tiara ya, Tiara Andini kan. Malah kita suka, aku pernah nanya malah, kapan nih diresmiin, kapan, doain aja ya, kata dia, kita doain gitu sih. Sempat kan waktu itu ada Melanie juga, kan ada Bang Hotman juga. Sempat kita ini juga sih, ayo nih, ini lagi pasangan lagi hot-hotnya nih, didoain biar cepet jadi, cepet nikah, doain aja. Aku malah sempat nanya, Tiaranya mana, kok nggak kesini gitu kan. Enggak, dia lagi show, katanya lagi show keluar kota. Kalau seingat aku karena udah lama banget. Aku setiap ledek-ledekin tentang Tiara,
Dia kayak tersenyum-senyum simpul aja terus malu-malu. Ini doain ya. Iya mas, ini baik-baik kita doain. Pokoknya gitu aja, jawabannya selalu itu aja, baik-baik kita doain ya gitu. Ajak dong ke sini, aku ini deh ngefans deh, udah cantik, suaranya bagus. Iya nanti kalau ada gitu-gitu pokoknya. Ngomongnya pun dengan bahasa tubuh yang malu-malu, terus nggak yang terlalu banyak ngoceh juga, enggak. Makanya saya pikir ini mah kayaknya cinta banget ini sama pasangannya. Ya kalau memang akhirnya di TikTok kelihatan memakai barang-barangnya yang pemberian dari Tiara, ya berarti ya masih cinta banget itu gitu. Ya kalau cinta ya gimana ya? Ya tinggal masing-masing aja menjalankan. Kalau memang Tiaranya masih mau menjalankannya pun itu kan hak mereka gini. Kita tidak, hidup kita jangan ditentukan oleh netizen loh. Ya kan? Kadang kan netizen carilah yang lebih baik, carilah yang begini, kamu karir masih panjang, kamu karirnya lagi bagus, ini kamu lagi ini. Tapi kan semua yang menjalankan diri kita sendiri. Kita jangan kemakan hasutan netizen. Tingkat kenyamanan kita kepada pasangan, tingkat cinta kita, rasa sayang kita, semuanya itu kan kita yang tahu. Kalau saran aku sih ya kepada Tiara ataupun kepada Arsyad, ya kalian yang menjalani, ya udah jalani aja sesuai dengan kata hati. Ya, melebarnya kasus perceraian Arsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa sesungguhnya membuat gerah beberapa pihak. Salah satunya adalah Nisa Ahmad, sepupu Arsyad. Atas hal itulah, Nisa Ahmad pun akhirnya angkat bicara dan mengomentari masalah Arsyad yang kini menjadi topik hangat. Ya kalau itu mah pasti, kalau keluarga mah pasti doain yang terbaik pastinya gitu, selalu support apapun, itu aja sih. Enggak sih, terus juga itu kan bukan kapasitas aku ya kalau untuk bicara masalah itu gitu, jadi aku cuman mendoakan yang terbaik aja pastinya. Ya namanya keluarga mah pasti kayak dengar berita gitu, tapi ya balik lagi selalu mendoakan pokoknya yang terbaik. Lantas seperti apa duka yang tengah dirasakan oleh Tisa Biani atas meninggalnya sang ayah tercinta yang mendadak, di mana sang ayah terkena serangan jantung usai menunaikan ibadah sholat subuh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di lain kisah, kabar duka datang dari Tisa Biani. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air di tengah momen bulan Ramadan kali ini. Ya, kemarin Tisa Biani baru saja membagikan kabar duka atas kepergian ayahanda tercinta Bobby Begjowarasno pada Minggu 2 April 2023 di usia 55 tahun, lantaran serangan jantung. Dalam kabar duka tersebut, Tisa pun membagikan potret dirinya saat berada di pemakaman sang ayah, di mana Tisa pun tampil dengan hijab sembari tersenyum menghadap kamera dan duduk bersimpuh di depan pusara sang ayah. Tak hanya itu, Tisa pun juga menuliskan sebuah pesan haru untuk sang ayah yang telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan Papa, tulis Tisa. Lantas benarkah ayah Tisa menghembuskan nafas terakhirnya setelah Tisa kembali dari Palangkaraya? Aku juga meninggalnya mendadak, gak ada firasat-firasat apapun ya, tapi memang dia ada riwayat penyakit juga gitu, ada riwayat penyakit jantung. Jadi sebenarnya tanda-tanda dia seperti ini kayak ya udah pernah kita alamin gitu beberapa tahun yang lalu. Cuman memang
takdirnya harus dipanggil sekarang gitu. Riwayat sakit jantung, jadi kayaknya meninggalnya juga karena serangan jantung gitu. Nggak disangka-sangka pas lagi tidur, tiba-tiba bangun-bangun udah nggak bernafas gitu. Sekitar setelah subuh, jadi habis kita sahur, dia sempat bangunin kita subuh, cuman nggak tahu kenapa emang takdirnya tuh aku kayak nggak kebangun gitu subuh, mama juga dibangunin nggak kebangun. Tiba-tiba kita kebangunnya agak kesiangan jujur, udah ngelihat dia nggak bisa, maksudnya udah ngelihat dia gak bernyawa. Nggak keluar masuk rumah sakit karena emang apa ya, bukan suatu penyakit yang parah banget gitu, karena sebelum meninggal juga masih bisa ngobrol, masih bisa makan bareng sama aku, buka bareng. Jadi meninggalnya emang nggak disangka-sangka gitu, bakalan secepat ini. Kalau udah sakit parah mungkin udah sempet bolak-balik rumah sakit segala macam, tapi ini enggak sih, alhamdulillah dimudahin. Dia tuh punya riwayat jantung tuh udah lumayan lama, dari 2011 ya, 2018 emang udah punya penyakit jantung. Jadi mungkin parah-parah, mungkin kambuh-kambuhnya belakangan ini 2 mingguan gitu sering ngeluh sakit dada gitu. Cuman emang udah ada suster rutin yang datang ke rumah buat periksa segala macam. Kaget dong. Langsung pulang. Kaget. Dan alhamdulillahnya juga pH-nya baik ya. itu termasuk pH yang mempunyai simpatik dan empatik gitu ya. Jadi alhamdulillah diizinkan untuk pulang dan besok kembali bekerja. Alhamdulillah. Hal yang tidak biasa juga dilihat oleh Tisa saat di hari-hari terakhir sang ayah. Benarkah di hari-hari terakhirnya sang ayah pun lebih sering sholat di masjid dan memelihara kucing? Pertama dan terakhir ketemu rasanya waktu itu ada syuting film apa, launching film apa, Imam ya, Dear Imam ya. Itu aku pernah ketemu sekali, makanya tadi aku bilang sama ibunya Tisa bahwa wah saya belum terlalu mengenal baik ya. Kalau mamanya Tisa kan udah sering chat ya gitu. Kalau bapaknya kan saya nggak pernah, jarang banget ya kan. Jadi ya agak wah belum sempat mengenal lah gitu loh. Emang beliau kan almarhum sudah mempunyai sakit lama ya, riwayat penyakit yang dari lama gitu, jadi mempunyai keterbatasan fisik gitu, nggak bisa keluar rumah terus gitu. Jadi pun kalau mau ketemu ya saya harus ke rumah gitu, atau kadang jalan-jalan pun nggak bisa terlalu lama gitu. Tapi yang jelas beliau orang yang baik, sangat baik. Ya, seperti apa pastinya sih sedih, tapi kan ini udah takdir dari Allah gitu. Dan aku juga orangnya tipe orang yang selalu percaya sama hikmah dari setiap kejadian gitu. Jadi kalau emang papa meninggal ya udah gitu, percaya aja pasti ada hal baik ke depannya. Bukan sesuatu hal yang harus diratapi karena setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Alhamdulillah aku sama kakakku udah diajarin jadi cewek yang maksudnya harus mandiri dan gak manja gitu, karena kan memang orang tua kita kan udah semakin berumur, jadi ya jangan mengandalkan orang tua sih gitu. Proses pemakaman aman-aman aja, alhamdulillah hari ini dimudahkan, cuaca juga nggak hujan, cerah semuanya, panas, terus keluarga juga alhamdulillah lagi ada semua, nggak ada yang di luar kota, terus teman-teman juga pada datang semuanya. Jadi senang banget sih bisa apa ya, ada sedihnya tapi bersyukur juga karena semuanya dimudahkan. Doanya semoga papa di lapangan kuburnya terus bisa dimudahkan segalanya di atas sana. Lantas seperti apa ungkapan duka dari Dul Jalani sang kekasih yang datang didampingi oleh Bunda Maya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya,
Dalam momen duka tersebut, Dul Jailani kekasih Tisa Biani pun terlihat hadir. Tidak sendiri, bahkan Dul pun didampingi sang bunda Maya Estianti, di mana keduanya datang usai jenazah ayah Tisa dimakamkan. Lantas, seperti apa ungkapan duka Dul dan Bunda Maya atas meninggalnya ayah Tisa? Dan seperti apakah sosok almarhum di mata mereka? Tadi pas aku kan memang kalau lagi puasa gini kan tidurnya kebalik ya. Habis sholat subuh pasti tidur bangunnya siang gitu kan. Lagi hari Minggu sekarang kan, jadi gak ada kerjaan. So aku tadi bangun jam 2:30 lah. So aku ngeliat Instagramnya Tisa. Pas begitu mulai kan langsung, loh meninggal. Terus aku buka WhatsApp, Tisa udah ngabarin dari pagi dan aku tidur kan gitu loh. Dan Jul juga udah ngabarin tapi aku juga masih tidur, jadi baru taunya ya siang menjelang sore lah gitu. Tapi makanya langsung sini gitu. Sedih dong, sedih, agak kaget karena pamit ya. Ya shock juga sebenarnya sampai sekarang gitu. Ya kita hanya bisa doain aja. Beliau orang yang sebenarnya bisa dibilang pendiam, tapi sangat baik. Tapi sekali ngomong itu bisa menyentuh hati gitu. Seperti apa nggak usah dikasih tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan almarhum Bobby diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah kita juga senang karena meninggalnya juga dalam, bukan senang happy, bukan maksudnya dalam Ramadan ini kan bagus ya gitu loh. Jadi paling tidak mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan seperti Tisa, mamanya Tisa, kakaknya Tisa, semua dikuatkan, disabarkan. Apalagi dulu? Ya semoga di bulan yang mulia ini juga ditempatkan di sisi yang mulia di akhirat. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.